Salam pendengar, senang dapat kembali menjumpai Anda dalam program Aku dan Dia. Program yang membahas tentang Dia, Tuhan adalah jalan. Program yang menolong kita untuk lebih mengenal Dia sehingga membangun iman kita. Beberapa waktu belakangan ini, ada beberapa berita yang cukup menarik yang saya lihat di berita. Berita-berita itu adalah tentang adanya orang-orang yang tersesat ketika dalam perjalanan menuju ke suatu tempat. Mereka memulai perjalanan dengan baik dan bahkan mengikuti GPS yang mereka miliki melalui apps tertentu. Tetapi kemudian mereka justru tersesat ke tempat yang tidak mereka inginkan. Beberapa dari antara mereka bahkan sampai di tempat yang sangat menyulitkan mereka, karena mereka sampai di tempat di mana kendaraan mereka tidak bisa maju lagi. Tetapi mereka juga mendapatkan kesulitan untuk memutar balik kendaraan mereka. Akhirnya mereka terpaksa harus meninggalkan kendaraan mereka untuk mencari pertolongan, atau dalam beberapa peristiwa mereka harus tetap berdiam diri di dalam kendaraan sambil menanti pertolongan. Ini tentu saja sangat aneh dan mengenaskan, bukan? Mereka mengandalkan apps yang seharusnya menunjukkan jalan kepada mereka dengan mengandalkan GPS di perangkat gadget mereka. Tetapi mereka justru kemudian tersesat di tempat yang tidak menyenangkan bagi mereka, karena tempat itu sama sekali bukan tempat yang mereka tuju. Mungkin kita juga pernah mengalami hal yang serupa dan merasakan betapa jengkelnya dan frustasinya akan hal itu. Kita dalam perjalanan menuju ke suatu tempat dan kemudian karena kita tidak yakin akan tempat yang kita tuju, kita mencari pertolongan. Mungkin kita melihat peta atau mungkin dengan bertanya kepada orang-orang yang ada di tempat itu. Atau bahkan kalau kita mau mengunjungi seseorang, kita menelpon orang yang akan kita datangi. Namun meski nampaknya semua sudah jelas, ternyata kita tidak kunjung sampai ke tempat yang kita tuju. Kehidupan kita juga sering diibaratkan sebagai sebuah perjalanan. Kita memulainya ketika kita dilahirkan ke dunia ini oleh ibu kita. Saat itu kita bisa disebut mengambil langkah pertama untuk perjalanan hidup kita. Dan disadari atau tidak, kita sedang melangkah menuju ke arah yang kita inginkan. Dan semua peristiwa yang kita lalui, semua keadaan yang kita alami, semua pemikiran, perkataan, keputusan, dan perbuatan yang kita lakukan, semuanya menjadi bagian dari langkah-langkah kehidupan kita. Apakah dengan demikian pasti kita semakin mendekat ke arah yang sedang kita tuju? Sayangnya tidak demikian. Kita menyadari bahwa kita sering mendapati diri kita tidak melakukan apa yang kita inginkan. Kita pasti ingin memulai kehidupan dengan baik, menjalaninya dengan baik, dan juga mengakhirinya dengan baik. Namun tidak selamanya perjalanan kita selaras dengan apa yang kita inginkan. Sebenarnya, tidak kurang-kurangnya kita berusaha untuk selalu menuju ke arah yang benar. Untuk itulah kita mendengarkan nasihat orang tua. Untuk itulah juga kita duduk dengan tekun di kelas di masa-masa sekolah untuk belajar sesuatu yang berguna untuk hidup kita. Dan bagi banyak orang di antara kita dengan tekun menjalani kehidupan beragama yang kita anut. Bagi kita yang mengaku diri sebagai orang Kristen, kita tekun melakukan semua yang diajarkan kepada kita. Namun sekali lagi, pertanyaannya adalah, apakah itu akan membuat kita pasti berada di jalan yang bisa sampai ke tujuan akhir dari kehidupan kita?
Tuhan Yesus memberikan sebuah jaminan mengenai perjalanan yang pasti akan sampai dengan baik di akhir kehidupan kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, demikian firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saat itu, Tuhan Yesus juga sedang berbicara mengenai sebuah perjalanan. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan, "Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Para murid yang sedang berbicara dengan Yesus pada saat itu memahami betul bahwa Yesus sedang berbicara mengenai sebuah tempat yang sedang dituju oleh semua manusia dalam perjalanan rohani mereka. Tempat itu adalah rumah Bapa yang menjelaskan tentang surga. Di surga, Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Di surga, memang disediakan bagi mereka yang menempuh perjalanan kehidupan dengan benar dan menyelesaikannya dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, Sang Pemilik surga. Manusia merindukan surga dan ingin agar perjalanan yang ditempuh di dunia ini akan membawa mereka juga ke surga. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana kita menuju ke sana? Kalau perjalanan di dunia ini yang bisa kita lihat dengan mata kita saja, kita bisa tersesat. Bagaimana kita bisa ke surga yang tidak bisa kita lihat? Kalau perjalanan di dunia ini saja yang jalannya sudah dibuat oleh orang, kita bisa kesasar. Bagaimana kita sampai di surga? Sementara jalan ke surga belum pernah dibuat orang sebelumnya. Untuk semua jalan di dunia ini, sudah pernah ada orang yang melaluinya sebelum kita dan memberikan tanda-tanda yang sangat jelas yang bisa kita jalani. Tetapi belum pernah ada manusia yang pernah berkunjung ke surga dan kemudian kembali, serta membuat jalan menuju ke sana. Itulah sebabnya para murid Yesus bertanya dalam Yohanes 14 ayat 5. Salah seorang dari murid Yesus yang bernama Thomas mengajukan pertanyaan ini. "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Pertanyaan ini merupakan sebuah pertanyaan yang sangat jujur, yang juga mewakili pertanyaan semua manusia mengenai surga. Para murid yakin bahwa Yesus berbicara mengenai rumah Bapa yang menjelaskan tentang surga. Mereka juga yakin bahwa Yesus pasti akan kembali ke surga. Tetapi ketika Yesus mengatakan dalam ayat 4, "Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ," mereka menjadi bingung karena mereka memang tidak tahu bagaimana cara ke sana. Jawaban Yesus untuk pertanyaan para murid memberikan kepada kita pencerahan yang sangat luar biasa. Ia mengatakan, "Akulah jalan." Yesus memberikan jaminan yang sempurna mengenai janjinya pada murid-muridnya yang mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 3, "Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Janji yang semula nampak sangat tidak masuk akal bagi para murid, tetapi dijamin oleh Yesus sendiri dengan memberikan jaminan bahwa mereka pasti akan bisa berada dimanapun Yesus berada, karena Dia adalah jalan. Tentu saja, kalau kita mau memperhatikan di sekeliling kita, di dunia ini banyak orang yang menawarkan surga. Beraneka ragam cara dan bermacam-macam jalan ditawarkan, yang semuanya kedengaran sangat baik dan menarik hati. Beberapa di antara cara yang ditawarkan kedengarannya lebih masuk akal, sementara beberapa yang lainnya langsung kedengaran sebagai sangat tidak masuk akal. Namun, apakah mereka memang benar-benar memahami jalan ke sana? Itu yang harus menjadi pertanyaan yang sungguh-sungguh kita tanyakan sebelum kita mengambil keputusan mengikutinya.
Bayangkan, perjalanan dengan memakai GPS yang jelas atau dengan bertanya kepada orang yang sungguh-sungguh mengerti jalan atau mendengar penjelasan dari seseorang yang pernah melaluinya sendiri saja, kita bisa kesasar dan tersesat. Apalagi mengikuti arahan dari orang yang belum pernah melalui jalan itu dan yang tidak sungguh-sungguh mengenal jalannya. Tetapi dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus tidak mengatakan bahwa ia akan menunjukkan jalan kepada Bapa. Ia pasti tahu di mana Bapanya berada, dan ia tahu bagaimana sampai kepada Bapa, karena ia memang berasal dari sana. Tetapi Yesus tidak hanya sekedar berbagi pengalaman tentang jalan itu, dan kemudian membiarkan kita melalui perjalanan itu sendirian. Bukan demikian. Ia yang menjadi jalan bagi kita. Yesus tidak meninggalkan para muridnya untuk sendirian saja di dunia ini. Ia juga tidak sekedar memberi petunjuk tentang bagaimana jalan menuju ke rumah Bapa. Ia tidak hanya meninggalkan sebuah kitab atau serangkaian arahan tentang bagaimana menuju ke Bapa di surga. Ia adalah jalan menuju ke rumah Bapa. Tidak ada jaminan yang lebih besar daripada jaminan ini untuk sampai ke tempat tujuan. Untuk sampai ke tempat tujuan yang benar, kita harus berada di jalan yang benar. Dan perjalanan kita menuju ke rumah Bapa dimulai dari Yesus. Dan selama kita ada di jalan itu, yaitu kita di dalam Yesus, maka kita akan sampai di ujung jalan itu yang juga menjadi ujung dan tujuan dari perjalanan kita, yaitu rumah Bapa di surga. Kalau saya mengadakan perjalanan ke suatu tempat, maka saya sangat berharap bahwa saya akan sampai ke tempat yang saya tuju, meskipun ada ongkos yang harus dibayar atau usaha yang harus dikerjakan. Dan Yesus mengatakan bahwa dialah jalan menuju ke surga. Kita tidak perlu membuat jalan. Kita tidak perlu mengusahakan apapun karena jalan itu sudah ada dan tersedia. Yang harus kita lakukan hanyalah percaya bahwa jalan itu, yaitu Yesus, akan membawa kita ke surga, dan kemudian dengan keyakinan yang penuh kita berjalan di jalan yang sudah pasti itu. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai kenyataan bahwa Yesus adalah jalan menuju kepada Bapa. Syukur kepada Allah jika Anda sudah memahami hal itu dan menerimanya di dalam hati dan kehidupan pribadi Anda. Tetapi kalau Anda belum memahami hal itu, atau kalau Anda sudah bisa memahami tetapi belum bisa menerimanya di dalam hati Anda, saya berharap bahwa penjelasan saya menolong Anda untuk lebih mendekatkan kebenaran itu di dalam hati Anda. Jika Anda diberkati oleh program yang baru saja Anda dengarkan, Anda dapat menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur. Atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.